Sorghum memiliki sejumlah kelebihan jika dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Semua bagian tanaman ini, mulai dari biji, batang, dan daunnya, bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga serta pakan ternak. Ketergantungan masyarakat di Indonesia terhadap beras sebagai bahan makanan pokok sangatlah besar, sehingga tak kala persediaan beras di pasaran berkurang atau ketika harga beras melambung tinggi, masyarakat pun berteriak, seakan tidak ada bahan makanan pokok lainnya yang bisa dijadikan alternatif pengganti beras, seperti sorghum. Masyarakat Indonesia pada umumnya tidak begitu mengenal sorghum, meskipun sorghum sebenarnya tergolong tanaman pangan yang sudah berusia cukup tua dan sudah ditanam di berbagai belahan dunia sejak berabad-abad silam. Sorghum pertama kali ditemukan di Ethiopia, Afrika Timur, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Menurut Organisasi Pangan Dunia atau Food Agriculture Organization, FAO, sedikitnya sudah ada sekitar 110 negara di dunia yang menanam sorghum. Namun FAO tidak memasukkan Indonesia sebagai negara yang menanam sorghum. Padahal, menurut Kementerian Pertanian, dalam laman resminya pertanian.go.id, para petani Indonesia sudah menanam sorghum sejak abad keempat Masehi. Tidak dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar negara penanam sorghum mungkin disebabkan luas areal penanaman sorghum secara keseluruhan di negeri ini tidak terlalu besar, karena masih dikalahkan oleh luasnya tanaman padi, jagung, dan singkong. Sorghum sebetulnya memiliki fungsi yang sama dengan beras, gandum, jagung, dan singkong, yakni sama-sama sebagai bahan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Sorghum memiliki sejumlah kelebihan jika dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Semua bagian tanaman ini, mulai dari biji, batang, dan daunnya, bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga serta pakan ternak. Sorghum juga sangat toleran terhadap kekeringan dan tidak membutuhkan banyak air selama masa pertumbuhannya, dan bahkan bisa dilakukan pemanenan berulang kali dalam satu kali periode tanam. Menurut Indra Rohmadi, ahli media Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, tepung sorghum bisa dijadikan sebagai pengganti tepung terigu yang berasal dari gandum untuk membuat produk mie, kue, roti, dan produk-produk makanan lainnya. Kebutuhan Indonesia akan ketersediaan terigu yang berasal dari gandum terbilang sangat tinggi, yakni sekitar 11 juta ton per tahun, sehingga anggaran pemerintah yang harusnya dikeluarkan untuk membeli gandum pun sangatlah besar. Karena harga gandum ini cukup mahal, ditambah dengan langkanya gandum di pasaran akibat konflik Rusia-Ukraina. Untuk itu, perlu diupayakan pengganti tepung terigu yang berasal dari gandum dengan tepung terigu yang dibuat dari biji sorghum. Karena tepung sorghum harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan tepung terigu yang berasal dari gandum. Biji sorghum mempunyai kualitas nutrisi sebanding dengan beras. Kandungan proteinnya sangat tinggi, namun kadar lemaknya sangat rendah. Biji sorghum yang telah disosoh dapat digunakan sebagai diversifikasi pangan pengganti beras. Juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri pangan seperti gula, monosodium glutamate, asam amino, dan berbagai produk minuman. Sedangkan batang dan daunnya bisa dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Bahkan sekarang ini, sorghum, terutama sorghum manis, juga bisa digunakan sebagai bahan baku energi atau bioetanol. Manfaat sorghum sebagai bahan baku bioetanol ini sering disinggung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam berbagai ceramahnya tentang energi hijau atau energi terbarukan. Sorghum disejajarkan dengan singkong, tebu, dan kelapa sawit yang dapat dioptimalkan produktivitasnya untuk dijadikan bahan baku pengganti energi fosil, dengan tujuan menjadikan Indonesia bersuasembada energi. Sayangnya, sampai saat ini perkembangan sorghum di Indonesia masih sangat lambat. Sebenarnya, setiap tahun, pemerintah melalui Kementerian Pertanian selalu mengalokasikan anggaran dan kegiatannya untuk pengembangan sorghum. Namun pertumbuhan sorghum di Indonesia masih belum signifikan. Dengan tekad yang sangat besar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai diversifikasi pangan, serta upayanya untuk memanfaatkan produk-produk pertanian sebagai bahan baku energi hijau, kita berharap popularitas sorghum bakal meningkat ke permukaan. Dan yang paling penting adalah
menjadikan sorghum sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras, terutama dalam mengantisipasi kelangkaan pangan yang sudah mulai melanda beberapa wilayah dunia.